Wedel, welcome to back my channel. Ya, uang waktu dari atas sampai bawah anggun. Aku pun masih baca. Scroll TikTok fitnya ada awak-awaknya mayuan je awak si wanyong. Wak nyong. Malu-malu cecek awak kan gitu. Oke. Oke. Hari ini kayaknya aku mau banyak yang aku sampaikan, banyak yang mau ku omongkan, banyak yang mau kita bahas. Tapi satu persatu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah kencang-kencang kali. Nanti kalau kencang-kencang kali is the best forever kayak kereta api katanya. Ngang, tutut. Nah, gitu kan. Oke. Pertama tentang sumpah ya, aku takut kali merasa nyaman. Kalau orang-orang kenapa dia suka sama rasa nyaman dan suka sama rasa aman. Dan itu kebanyakan orang-orang pemalas kayaknya. Tapi entah kenapa aku takut sama rasa nyaman dan aman itu. Karena kalau kita udah nyaman dan aman, kita nggak ada pikiran untuk melakukan sesuatu lagi. Nggak ada pikiran untuk melakukan sesuatu, nggak ada pikiran untuk buat ini itu, nggak ada pikiran untuk jadi lebih baik lagi. Maksudnya kalau misalnya kita udah merasa aman dan nyaman, payah misalkan kita untuk berkembang lagi. Jadi aku alhamdulillah aku merasa gelisah kalau belum ngapa-ngapain. Aku merasa gelisah kalau belum ini itu, kalau belum merasa gelisah. Jadi untuk misalkan untuk kalian yang suka merasa aman dan nyaman, aku cuma mau bilang, hati-hati. Ngeri kali itu. Kalau untuk aku tuh ngeri kali. Ya minimal misalkan apa ya, olahraga. Tak, ini pengalamanku dulu. Jadi dulu aku tuh selalu nyari rasa aman dan nyaman lah aku dulu. Aman, kayak mana rasanya supaya aman, nyaman dan ceria. Ku carilah pelarian lain, contohnya begadang, contohnya ini, contohnya itu. Sampailah aku ada di satu sisi itu hilang arah. Ini kemana arahnya? Jadi gini, misalkan kalian lagi hilang arah, bingung mau ngapain, kalian mulai dari apa? Kalian mulai dari olahraga aja dulu. Mulai dari olahraga. Contoh ini ya, contoh ya. Angkat-angkat barbel aja gini, sambil duduk gini kan. Gini kan. Gini kan. Gitu aja, mulai dari olahraga ya semua. Jadi misalkan olahraga tuh ada yang namanya testosteron. Testosteron kita tuh tinggi kalau lagi olahraga. Jadi kemauan kita untuk berubah tuh besar. Daya ingat kita tuh besar juga. Daya ingat kita, kemauan kita untuk berubah. Ya kayak gitu lah intinya. Tapi ini aku bukan ngurusin orang ya. Aku berharap di Indonesia ini, di Medan ini musim salju. Musim salju kenapa tuh? Jadi orang-orang yang buka baju, celana pendek, badannya kurus bisa pakai sweater atau jaket. Maksud aku nggak ngurusin orang, cuman kalau ditengok nggak enak aja rasanya, kan gitu. Tapi kurus lebih bagus daripada gendut lah. Satu angkatan dia menandakan satu masalah hidup yang sudah terselesaikan. Ini misalkan masalah hidup, angkat aja gini, selesai masalah hidup 1, selesai masalah hidup 2, kayak misi untuk menyelamatkan dunia lah, ngangkat barbel gitu. Itu enaknya. Keluh kesah ini apa segala macam yang sudah ku sampaikan. Dan aku lagi pakai baju warna merah nih. Tapi kok kenapa nggak pernah pilih-pilih warna, Wan? Karena menurut aku semua warna ada artinya. Apapun yang aku pakai bisa ku artikan. Contoh ini warna merah kan. Ini warna merah artinya apa? Artinya semangat yang membara. Maka misalkan aku pakai baju warna merah, aku harus semangat membara. Jangan aku kecewakan sama warna ini. Kalau warna hitam ini artinya apa? Riba sude. Coba kalian misalkan tutup mata nih kalian kan. Tutup mata, riba sude. Enak dia. Jadi enak diriba kan. Jadi semangat sama nggak peduli. Merah artinya semangat, hitam artinya nggak peduli sama omongan orang. Jadi
udah semangat nggak peduli, ya tambah lah kita bisa jadi diri kita sendiri kan gitu. Kita kalau udah semangat kita nggak usah peduli sama orang, omongan orang. Kadang-kadang kan banyak kali orang kan dibilang kayak gini ngedon, dibilang kayak gitu aja ngedon. Kalau menurut aku nggak usah lah kalian ngedon. Orang yang ngomong aja bisa lupa dia sama apa yang kalian bilang. Dia udah ngomongin kalian, dia udah ngejelek-jelekin kalian. Kalian nganggap itu serius. Tapi dia lupa kalau dia pernah ngomong itu. Ya jadi ngapain kita pikirkan? Tapi itu ada pengaruhnya lah. Misalkan kalian lagi apa ya? Misalkan kalian lagi pengen baper. Tapi kalau kalau masih apa segala macam miskin gitu contoh ya, itu nggak ada bapernya lagi. Kenapa? Yang ngapain baper boy? Keroncongan. Coba kalian apa? Mikirin omongan orang atau nggak makan hari ini? Pasti kalian mikirnya nggak apa-apa lah, nggak usah dengerin omongan orang, yang penting hari ini makan. Nah kan gitu. Jadi itu semua nggak usah dipikirkan. Anggap aja itu apa? Anggap aja itu cuman huruf di layar. Dan kalian anggap aja itu kalau kalian nggak pandai baca. Nah, pura-pura nggak pandai baca, tutup mata ya gitu. Gitu dah. Kayak gitulah. Kan gitu. Jadi nggak usah didengarkan kali apa yang terjadi. Hadapin aja. Bisa semua badai. Di saat ada badai, ada juga pelangi. Jadi semua kesedihan atau keapaan yang kalian apain, kesedihan, kebahagiaan, itu kayak akan berakhir, akan selesai. Contoh, misalkan ini lagi sedih-sedihnya kan, tiba-tiba ada pelangi. Pokoknya abis badai ada pelangi, itu yang gue ingatin. Senja adalah hadiah pejalan kaki. Karena ada lagu-lagu yang lagi viral itu kan. Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan. Kan gitu, enak dia lagunya. Relate sama relate ini juga apa segala macam. Gatel kali kuping gua. Sumpah. Aku kadang-kadang bersyukur kali kuping aku nih kadang-kadang tersumbat. Jadi misalkan orang ngomongin aku dari belakang, aku nggak dengar. Aku bukan malas ngorek kuping, aku bukan malas ngorek kuping, aku sengaja peka-pekain. Karena kalau lagi di titik terendah kehidupan kayak gini, pasti banyak orang yang ngomongin kita. Jadi fungsi aku peka ini supaya nggak peduli sama omongan orang. Fungsi aku malas ngorek kuping supaya aku nggak dengerin apa yang dibilang orang sama aku. Skill kayak gini lah yang lestarikan. Skill apa namanya? Skill bomat. Skill gali, nggak peduli. Skill gali nggak peduli dia. Bukan aku malas ngorek kuping, sengaja nyawa. Bukan malas. Lagi-lagi yang kalian anggap buruk bisa aku jadikan hal positif untuk aku. Intinya itu semua dari pola pikir. Kalau aku bilang aku sekarang bisa jadi tokoh-tokoh yang bisa jadi orang yang terkenal, bisa. Kalau misalkan aku bilang aku gagal. Jadi apa yang kalian bilang itu kejadian betul. Kalau kalian bilang kalian nggak bisa, ya betul kalian nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian bilang bisa, betul kali kalian pun bisa, kan gitu. Itu semua tergantung pola pikir dan hayalan kita. Makanya orang-orang yang banyak menghayal itu, yang delusional itu jadi orang. Jadi orang dia. Jadi orang kenapa? Dia hayalannya setinggi Tuhan. Habis itu dia menyusun rencana untuk menjemput hayalannya. Habis itu pas dia udah berhasil, nggak salah lah dia sombong. Kebanyakan orang misalkan nengok orang sombong, Allah kau sombong. Gini, kok nggak apa-apa sombong, kok nggak apa-apa sesombong itu, tapi kerja kau harus setinggi itu. Jangan kau pengen, ya aku rendah hati.
Aku udah capek jadi orang rendah hati, dia sepelekan terus. Kalau udah rendah hati harus banyak duit. Nah, kalau masih miskin harus sombong. Nah, jadi apa? Kita nggak kenapa harus sombong? Ya kenapa pas miskin harus sombong, harus arogan dikit, harus gondok dikit sama dunia. Pas kita kalah kita selebrasi nggak apa-apa lah. Nanti pas kita udah menang selebrasinya tambah oke dia. Nah, itu contohnya, itu kerennya, itu patennya. Kadang-kadang yang aku jijik itu orang-orang yang nggak jujur, nggak jujur. Dia mau ngambil humble-nya aja, yang mau ngambil humble-nya aja. Dia mau ngambil humble-nya aja, dia mau ngambil pujian aja, dihina dikit. Ya guys, aku kayak gini. Ya udah deh, aku kayak gini. Ya nggak, ya masa, ya maksudnya jangan cari pembelaan publik lah boy, kan gitu. Kalau awak kan jujur-jujuran aja gitu kan. Sama satu lagi aku paling jijik sama apa? Tapi nggak apa-apa. Kalian satu lagi yang aku jijik sama apa? Sama orang-orang yang mental ngikut-ngikut. Dia mental ngikut-ngikut. Misalkan orang lagi kerennya ini. Yang lagi keren siapa nih? Yang lagi keren ini. Udah dia ngikutin lagi. Yang lagi keren menghujat ini, dia ngikutin itu. Mental ngikut-ngikut. Apa bisa bilang? Mental hewan peliharaan lah, ngikut-ngikut tuannya gitu kan. Bingung cara ngomongnya. Iya itu. Jadi sama lagi, yang aku heran apa? Orang aktif. Orang aktif tapi dianggap aneh. Karena apa? Karena sekeliling dia nggak kayak gitu. Jadi kita dianggap aneh. Jadi kita nggak usah dengerin. Sekali lagi nggak usah dengerin orang, oke? Okay? Aduh, Ces, nggak apa-apa lah. Ya udah, Ces, mungkin kayak gini lah pembahasan kita, Ces. Lagi nggak enak badan aku sebenarnya ini kan. Lagi nggak enak badan lagi apa? Lagi nggak enak badan sama agak kesorean. Soalnya semalam aku begadang aku, astagfirullah. Kenapa ya? Misalkan kita begadang, besok aktivitas kita pasti tidur. Misalkan kita hari ini begadang, besoknya aktivitas kita pasti apa? Pasti tidur. Nah, coba kita misalnya tidur cepat, pasti ada kegiatan random yang kita buat. Yang inilah, yang itu, yang diajak jalan-jalan lah. Coba kita misalkan begadang, diajak kemana-mana pun malas. Aduh, ngantuk kali aku CS, ngantuk kali aku. Itu kesalahan aku begadang. Jadi kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad itu ngelarang kita begadang? Ya mungkin itu. Dia nggak mau kayak umatnya malas. Nah, mungkin itu. Kesalahan aku juga sih begadang kayak gitu. Begadang, aku semalam begadang. Jadi hari ini udah ngapain aja kok bilang orang-orang malas, kok bilang orang nggak ada. Aku ketiduran aku. Jadi aku nggak ngapa-ngapain. Jadi aku rasanya kayak kurang berguna gitu. Satu hari ini aku tidur, ini baru bangun aku makai bikin ini. Makanya aku ngomong aku agak macet-macet. Coba aku tadi pemanasan dulu, olahraga dulu kan, lari-lari dulu. Pasti ada aja ide-ide aku. Ini kayak kosong gitu. Misalkan, aduh, rusak kali otak kita misalkan begadang, sumpah. Aduh. Ya udahlah. Yang kalian nggak tahu, misalkan aku selalu penutupan itu, selalu aku kasih kata-kata penutup. Supaya apa? Supaya ada kesan-kesan terakhir lah untuk pertemuan kita hari ini kan. Jadi kita bisa saling kenal, saling itu. Pesan-pesan terakhirnya mungkin ini gini aja pesan-pesan terakhirnya. Pesan-pesan terakhirnya mungkin pesan terakhirnya mungkin gini aja. Kenapa orang-orang bisu selalu kenapa orang yang tungkian itu, orang-orang yang astagfirullah. Kenapa orang-orang yang nggak mendengar itu selalu bahagia? Karena dia nggak pernah mendengarkan apa yang dibilang orang. Mau orang bilang ini, mau orang bilang itu, dia tetap jadi dirinya sendiri. Jadi poinnya apa, Wan? Poinnya apa, CS? Poinnya apa? Poinnya adalah mau segerombolan piranha mau astagfirullah, gini kali lah kalau misalkan begadang dan baru bangun tidur. Mau segerombolan piranha menyergap kau,
Tapi kalau kau nggak mau mau segerombolan piranha nyerang kau, tapi kalau kau nggak peduli sama piranha tersebut, kau pasti bisa ngalahkannya. Kayak gitu juga sama kehidupan. Mau orang-orang sekeliling kau nenggelamkan kau, tapi kalau kau yakin sama pilihan kau, itu akan terjadi. Jangan pernah intinya apa? Jangan pernah ragu, CS ya. Jangan pernah ragu. Kejar apa yang kalian impikan. Ada yang namanya itu apa? Panggilan alam. Jadi misalkan dalam pikiran kalian yang kalian pikirkan itu aja, tiba-tiba kalian ngerasa hidup pas lagi ngapain itu lakukan. Berarti itu takdir kalian. See you the next time.